In February 2024, Indonesia held presidential elections. Campaigning took place in the aftermath of a last-minute court ruling that changed eligibility criteria, allowing the president's son to join the ticket of the front-runners in the election. What measures are in place to ensure that high-ranking officials, including the presidents, are prevented from unduly influencing the electoral processes? Are allegations of undue influence under investigation? Bayangkan seorang delegasi dari Afrika sudah bicara tentang netralitas Pak Jokowi. Kembali kita harus garis bawahi, Pak, orang tuh nggak masalahin Prabowo. Jadi ketika kita bicara ini, orang-orang yang mendukung 02 tuh harus ngerti, kita tuh nggak masalahkan Prabowo. Yang kita masalahkan ada cawapresnya yang akan membawa kehancuran. Ini kan gelombang ini akan terus ada karena tekanan internasional akan terus berdatangan. Contoh ini kan nggak akan berhenti di sini, Pak. Ini akan bisa terus bergulir gitu. Nah, ketika itu terjadi, pasti akan berdampak kepada ekonomi kita juga. Pasar misalnya pemilik modal atau penanam modal lari. Yang dari luar nggak akan mau masuk. Ngapain masuk gitu kan? Anggota Komite HAM PBB Bakre Wely Ndiaye mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 pada sidang Komite HAM PBB atau CCPR di Jenewa, Swiss, Selasa 12 Maret 2024. Sidang Komite HAM itu dihadiri perwakilan negara anggota CCPR termasuk Indonesia. Dalam sesi tanya jawab, seorang anggota Komite HAM PBB dari Senegal, Bakre Wely Ndiaye, menanyakan isu HAM terkait dinamika pemilu 2024 Indonesia. Ia melontarkan sejumlah pertanyaan terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam pemilu 2024. Ndiaye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan syarat usia Capres-Cawapres. Ia pun bertanya apakah pemerintah sudah menyelidiki dugaan-dugaan intervensi dalam pemilu ini. Namun perwakilan Indonesia yang dipimpin oleh Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tariat tidak menjawab pertanyaan itu, melainkan menjawab isu lain. Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh lo kampanye. Presiden itu boleh lo kampanye. Presiden itu boleh lo memihak. Presiden itu boleh lo memihak. Ada usaha keras dari istana. Sekali lagi ini saya ulangi ya. Okay. Saya nggak nyalahkan Pak Prabowo-nya. Ada usaha keras dari istana untuk memenangkan sang putra yang katanya anak haram konstitusi. Dan untuk Pak Presiden, berhentilah cawe-cawe karena kita lama-lama betul-betul muak. Akibat dari pernyataan Presiden tadi pagi, buat saya itu bagus. Kenapa bagus? Karena itu berarti Presiden itu telah membuka kedoknya sendiri ya, bahwa siapa dia. Begitu. Yang selama ini nggak ngaku ya? Selama ini enggak gitu kan. Begini, menurut saya Presiden Jokowi ini dengan menyatakan hal yang akan mengejutkan seluruh masyarakat Indonesia bahwa dia boleh berpolitik. Saya nggak akan masuk ke undang-undang ya, pasal 299 lah, 288, 218, 318, apapun pasal itu saya bukan ahli hukum. Tapi tadi yang disampaikan itu jelas. Baca pasal itu kayak baca Quran, nggak boleh cuma satu ayat. Baca urutannya dari atas sampai ke bawah. Jadi tahu konteks. Nah, menurut saya beliau telah melanggar apa yang saya khawatirkan sejak awal di waktu Gibran melabrak MK itu. Saya sudah bilang Presiden tolong cuti. Karena akan susah menempatkan dia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Karena kita ini presidensial. Lain kalau kita parlementer. Kalau parlementer itu ada kaisar raja, ada perdana menteri. Makanya kaisar raja itu hanya terima yang non politik, ya kan, yang politiknya dijalankan oleh perdana menteri. Tapi di presidensial, seorang presiden itu memegang dua-duanya sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara. Apa yang menjadi tolak ukurnya dia menjadi presiden yang benar? Fatsun politik, etika politik. Sekarang beretika enggak? Kan itu yang mengukur kita, jiwa kita, nggak bisa diatur segitu rigidnya gitu loh. Makanya etika politik itu menjadi sangat penting, dan itu kenapa kata-kata saya dari awal fatsun politik, saya dosen politik kok, gitu kan. Jadi presiden ini sekarang dia lupa ada etika politik yang dia langgar, dan ketika etika politik yang dia langgar itu menjadi hukum terberat. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Ada yang menarik saat sidang Komite Hak Asasi Manusia atau HAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau ICCPR di Jenewa, Swiss, Selasa 12 Maret 2024 kemarin.
Dalam sidang itu, masalah netralitas Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Pilpres 2024 jadi sorotan. Adalah anggota Komite HAM PBB Bakri Welindai yang menyoroti hal itu. Dia juga mempertanyakan pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Dalam sidang yang ditayangkan di situs UN Web TV dikutip Kamis 14 Maret 2024, Diai memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan syarat usia Capres-Cawapres. Diai menyebut kampanye yang digelar setelah putusan MK di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan Capres-Cawapres sehingga memperbolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan. Apakah langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara, termasuk presiden, tak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu? Lanjut, Diai mempertanyakan. Anggota Komite HAM PBB dari Senegal itu juga mempertanyakan apakah pemerintah Indonesia telah menyelidiki berbagai dugaan intervensi pemilu tersebut. Pertanyaan lain pun dilontarkan Diai terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam pemilu yang digelar pada 14 Februari 2024 lalu itu. Namun, pertanyaan-pertanyaan itu tak dijawab oleh perwakilan Indonesia yang dipimpin oleh Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu, Tri Tariat. Dalam sidang berupa sesi tanya jawab tersebut, delegasi Indonesia malah menjawab pertanyaan-pertanyaan lain. Untuk diketahui, sidang tersebut dihadiri perwakilan negara anggota ICCPR, di antaranya Indonesia. Pembahasan seputar isu masalah HAM terkini di sejumlah negara dibahas di forum itu dengan sesi tanya jawab antara masing-masing anggota Komite HAM PBB kepada perwakilan negara yang dibahas. Di forum tersebut, Diai menanyakan isu HAM terkait dinamika pemilu 2024 di Indonesia. Ada yang menarik saat sidang Komite Hak Asasi Manusia atau HAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau ICCPR di Jenewa, Swiss, Selasa 12 Maret 2024 kemarin. Dalam sidang itu, masalah netralitas Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Pilpres 2024 jadi sorotan. Adalah anggota Komite HAM PBB Bakri Welindai yang menyoroti hal itu. Dia juga mempertanyakan pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Dalam sidang yang ditayangkan di situs UN Web TV dikutip Kamis 14 Maret 2024, Diai memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan syarat usia Capres-Cawapres. Diai menyebut kampanye yang digelar setelah putusan MK di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan Capres-Cawapres sehingga memperbolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan. Apakah langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara, termasuk presiden, tak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu? Lanjut, Diai mempertanyakan. Anggota Komite HAM PBB dari Senegal itu juga mempertanyakan apakah pemerintah Indonesia telah menyelidiki berbagai dugaan intervensi pemilu tersebut. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja